statementnya Farel dan juga Puji gitu ya. Nah ini kita bicara soal umumnya dulu mungkin Bu. Secara umum gitu bisa dijelaskan sebelum secara psikologi orang jika orang sedang jatuh cinta itu gambarannya itu seperti apa sih Bu? Kalau ekspresi dari jatuh cinta tiap orangnya beda-beda ya. Ada yang kemudian jadi ketawa-ketawa sendiri, kemudian setiap kali inginnya ketemu lalu memandang foto atau WA atau menginformasikan sesuatu kepada orang yang sedang dia cintai gitu. Itu bisa macam-macam sekali ya bentuk ekspresi dari cinta. Tetapi yang saya garis bawahi di sini ini masalahnya agak berbeda karena nggak bisa diekspresikan secara jujur karena mungkin dua-duanya public figure, dua-duanya kemudian punya pemikiran sendiri. Kalau diekspresikan secara seperti pada orang pada umumnya pasti akan menimbulkan kehebohan. Justru karena followersnya sudah begitu banyaknya, maka ada ketakutan-ketakutan tertentu kalau misalnya tiba-tiba ini kan mungkin sedang penjajakan, di tengah-tengah jalan ada apa, bisa berdampak nanti ada pro and kontra di antara followers masing-masing. Jadi dampaknya mungkin udah dipikirkan gitu. Makanya mungkin mereka kalau belum cukup lama udah pasti banget, mereka nggak bisa mengekspresikan itu secara seperti terbuka gitu. Beda dengan orang yang pada umumnya kadang-kadang kalau misalnya anak-anak remaja atau apa gitu, dia langsung bisa ekspresian dengan seenaknya karena dia ngerasa bahwa pokoknya dunia milik kita, nggak usah mikirin orang lain. Kalau yang ini mikirin orang lain, jadi makanya bentuknya mungkin akan jadi berbeda gitu. Oh berarti ya mungkin kalau bisa dikatakan karena faktor umur juga Farel yang mungkin bisa dikatakan sudah lumayan matang dan mungkin juga dia di dunia entertain dan juga sekarang di dunia politik itu mungkin lebih agak ini kali ya Bang? Iya, hati-hati gitu. Ya memang ada harus lebih agak hati-hati karena kedudukannya sekarang kan nggak hanya sebagai public figure, sebagai seorang artis, tapi udah beda juga gitu. Jadi mungkin itulah yang mesti dia pertimbangkan hati-hati. Nggak bisa ekspresinya seperti pada waktu zaman dulu misalnya kalau dia sedang jatuh cinta sama orang gitu. Bud, tapi kan dari beberapa pertemuan itu kan mereka tuh sering banget ditemuin berdua gitu kan ya. Contohnya tuh ya kayak kemarin juga ikut nobar Indonesia lawan Bahrain gitu kan itu, dan mereka berdua tuh terlihat seperti ya layaknya sepasang kasih, di mana ya Farel tuh seperti kayak ngebondingin Puji bahwasanya tuh kayak bener-bener megang tangannya gitu buat dituntun, kayak bener-bener ngejagain gitu. Itu gimana Bud? Bisa kelihatan sih? Ya itu ekspresi dari orang yang care kan pastinya. Kalau dia melindungi, berupaya untuk di depan orang banyak supaya tidak orang ini, karena itu kan cukup riuh ya gitu. Jadi mungkin menjagakan supaya jangan sampai dia terdorong atau apa. Itu salah satu bentuk care. Tapi apakah itu bentuk cinta? Ya kita belum tentu tahu karena ekspresi cinta itu beda-beda. Ada orang yang ekspresi cintanya tuh care banget sama orang. Ada juga orang yang ekspresi cintanya malah kelihatannya kayaknya diem-diem aja. Dia lebih menunjukkan dalam bentuk yang berbeda gitu. Apakah dia kemudian membuat perbuatan-perbuatan yang lain yang untuk memperlihatkan bahwa dia sebenarnya care pada orang ini. Jadi memang ada perbedaan pada tiap manusia, apalagi kalau ini yang kita bicarakan adalah seorang public figure gitu, yang dimana punya follower yang cukup banyak gitu. Oke. Bun, tapi ini kan sebenarnya omongan dari ibunya Farel itu, karena Melinda itu kan sudah bicara terkait ya mereka berdua itu sudah jadian gitu. Nah tapi kenapa sih Bun maksudnya alasannya mereka itu kan udah di-spill dari ya ibunya sendiri gitu. Ya kalau wartawan maunya kita ngasih lihat dan kemudian langsung diklarifikasi bahwa iya memang pacaran. Sebetulnya kan manfaatnya untuk orang lain juga nggak ada ya kalau dia melakukan pernyataan bahwa saya sudah pacaran dengan itu, nggak ada itunya kecuali menikah. Kalau menikah itu disebar kemana mengatakan kami sudah sah loh ya. Jadi kalau lihat kami gandengan atau pelukan, kami bukan pacaran lagi tapi sudah menikah. Tapi kalau hanya pacaran mungkin nggak terlalu perlu untuk dipublish juga mungkin kalau menurut saya. Dan itu pertimbangan tiap orang berbeda gitu. Ada orang yang mau secara nyata mempertunjukkan bahwa saya sedang dekat sama orang tertentu.
Tapi kan dampaknya kan juga suka aneh-aneh. Begitu nanti ada masalah, semua fotonya dihapus dari Instagramnya atau dari apa gitu. Malah lebih aneh lagi kalau menurut saya. Kalau dia sekarang ini belum mau terbuka, mungkin ada alasan-alasan. Satu, misalnya baru saja seumur jagung, misalnya ya. Jadi dia juga masih sedang memantapkan, seperti kayak orang sedang PDKT itu. Jadi kemungkinan ya dia perlu waktu untuk kemudian memantapkan apakah ini orang yang tepat untuk dia atau tidak gitu. Jadi tidak mengumbar itu bukan berarti sombong atau apa, tetapi ada hal-hal yang dijadikan perhitungan untuk tidak melakukan itu. Oke ya, sebenarnya kalau untuk masalah itu ya balik lagi sebenarnya ke hatinya juga ya Bunda. Maksudnya walaupun mungkin ibaratnya dia sudah menceritakan itu kepada orang tuanya, tapi ya dia masih menjaga sikap. Iya. Bun, ini kan banyak sekali netizen ya yang benar-benar ya kalau bicara soal pro dan kontra itu kan pasti ada yang dalam dunia entertainment. Tapi ini banyak banget netizen tuh yang mendukung itu. Kira-kira itu apakah itu bisa mempengaruhi hubungan mereka berdua gitu, maksudnya peluang itu gitu. Pengaruh kalau menurut saya. Kalau hubungan seseorang dengan orang lain, sebaiknya memang itu privasi mereka. Dalam keluarga pun kalau menurut saya itu privasi. Jangan sampai ada orang lain yang ikut masuk, kemudian bila ada sesuatu yang terjadi dari hubungan itu, kemudian jadi sesuatu yang diperluas kemana-mana gitu. Karena persepsi orang yang melihat itu jadi berbeda-beda, sehingga dia bikin cerita sendiri masing-masing. Kalau menurut saya cukup bijak untuk tidak mengumbar itu, kemudian dibicarakan hanya pada area tertentu yang khusus gitu, itu antara si A sama si B yang sedang jatuh cinta. Kalau saya ngelihatnya ini kehati-hatian, karena kalau kita nanti melihat banyak sekali juga kasus-kasus di luar sana kelihatan begitu bombastis mempertunjukkan bahwa saya sudah pacaran sama dia, begitu diputus atau begitu selesai bubar, saling memaki, saling apa, sampai semua foto dan segala sesuatu yang terkait dengan bekas pasangannya itu kemudian harus dihapus, dijadikan lagi persepsi oleh netizen tuh jadi sesuatu yang jadi dia kalau udah gitu marahnya kayak begitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau menurut saya nggak penting banget. Kalau kita mau melanggengkan satu hubungan itu hanya dipakai untuk dilihat dari kedua belah pihak saja, nggak usah segitu banyak orang ikut andil. Karena kalau saya ngelihatnya, apapun yang dilakukan kita, kalau kita sudah punya pengikut yang banyak atau netizen melihat kita, itu pasti akan dinilai. Misalnya dia pada waktu orang itu sedang melakukan apa hanya dilirik aja, kenapa dia nggak saling menegur ya, padahal kan itu udah pasangannya. Itu jadi masalah besar gitu, dan nggak penting kalau menurut saya. Yang diteropong oleh si netizen itu hal-hal yang nggak penting sekali gitu. Lebih baik biar orang itu menyelesaikan masalahnya sendiri kalau dia bermasalah. Kalau tidak bermasalah ya di keep aja kebahagiaannya gitu, nggak usah perlu di share gitu. Oke, ya berarti memang sebenarnya omongan-omongan dari netizen itu di hubungan juga ya, maksudnya ya dari komentar, dari ya cara dia menganalisis kan. Kalau kita bicara netizen Indonesia kan sangat tingkat keponya itu kan sangat besar gitu, dan lebih tahu daripada yang punya masalah. Jadi makanya lebih baik nggak usah diumbar lah gitu. Tapi apa yang menurut Bunda, apa yang dilakukan dari Fuji dan Karel ini menurut Bunda itu tepat nggak sih, maksudnya ya mungkin dia sudah merasakan bahwa dia itu jadi, tapi dia tuh nggak diumbar ke netizen, biar netizen aja yang menilai dan berpandangan gitu. Kalau menurut saya itu perilaku yang cukup bijak dari kedua belah pihak untuk tidak melakukan itu, karena nanti apapun yang kejadiannya pasti akan ada yang negatif, ada yang positifnya, ada yang pro, ada yang kontranya. Dan kenapa sih kita mesti capek energi dikeluarkan untuk membalas segala sesuatu yang sebetulnya mereka pun nggak penting untuk tahu gitu, karena ini sesuatu yang sifatnya privacy. Oke, Bun, ini kan mereka berdua dari segi umur dan juga dari segi perekonomian dan masuk dari keuangan itu kan dia sudah cukup dan mapan gitu ya. Yang satu udah punya rumah, yang satu juga ya sukses di dunia entertain dan politik, yang satu juga sukses juga di dunia ini. Mungkin apa sih yang membuat mereka itu belum menikah gitu? Ya belum
Kalau ditanya kenapa belum menikah, ya mungkin karena ada kesiapan lain yang harus mereka siapkan, bukan secara finansial aja. Orang menikah itu tidak hanya kesiapan finansial. Orang menikah gak hanya berdasarkan cinta, tapi mereka harus punya pemahaman bahwa untuk hidup dengan itu ada tanggung jawab, ada responsibility yang lain juga yang mengikuti, dan kemudian juga harus punya perencanaan sama-sama untuk kedepannya bisa bareng apa tidak ya. Kalau misalnya nanti di tengah jalan minat kamu minat saya berbeda sama sekali, kita bisa mengatasinya nggak, misalnya seperti itu. Apalagi sekarang kan yang satu di dunia politik, yang satu tidak gitu. Jadi kalau menurut saya sah-sah aja kalau misalnya hal itu dilakukan. Oke, ini kan kalau bisa dilihat karakter Fuji itu kan yang energi gitu ya. Tapi karakter Farel itu kan yang pendiam gitu. Tapi kalau dalam psikologi sendiri, apakah karakter itu cocok maksudnya? Menurut saya nggak hanya dikatakan yang satu ceria, yang satunya kemudian lebih kalem, terus kemudian nggak cocok, ataupun harus kalem sama kalem atau itu. Menurut saya itu saling mengisi. Yang penting adalah pada waktu kemampuan berkomunikasinya yang terbuka terhadap sesama pasangan itu seperti apa. Apakah dia bisa menggunakan kemampuan komunikasinya untuk menyelesaikan masalahnya, walaupun yang satu pendiam tapi bisa berkomunikasi dengan baik juga, yang satunya walaupun misalnya lincah, periang dan sebagainya, tapi pada waktu diajak ngomong serius bisa juga berkomunikasi, bisa menceritakan segala sesuatunya pada pasangannya. Itu kan yang dibutuhkan gitu loh, tidak hanya sekedar hanya terlihat dari luar seperti apa. Oke.